Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qusairi. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya mengambil jurusan Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang polusi lingkungan, memahami tipe, sumber, dan takdir bahan kimia. Selamat datang. Mari kita bahas tentang polusi lingkungan, mulai dari tipe dan sumber polutan hingga takdir bahan kimia di lingkungan. Kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari polusi, termasuk polutan organik dan takdir bahan kimia. Definisi dan jenis polutan. Definisi: polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun ekosistem. Jenis polutan: terdapat dua jenis utama polutan, organik dan anorganik. Polutan organik berasal dari makhluk hidup, sedangkan polutan anorganik berasal dari sumber non-biologis seperti mineral. Sumber-sumber polutan utama yaitu industri, pabrik kilang minyak dan industri lainnya, menghasilkan emisi berbahaya ke udara, air, dan tanah. Transportasi: kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang dapat menyebabkan polusi udara. Pertanian: penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah ternak dapat mencemari air, tanah, dan lingkungan. Rumah tangga: limbah domestik, sampah, dan penggunaan bahan kimia rumah tangga dapat mencemari lingkungan. Polutan organik: karakteristik dan dampak yang berasal dari makhluk hidup. Polutan organik umumnya berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bersifat toksik: meskipun mudah terurai, beberapa polutan organik dapat sangat beracun bagi makhluk hidup dan ekosistem. Dia juga mudah terurai. Polutan organik biasanya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam jangka waktu tertentu. Siklus hidup bahan kimia di lingkungan. Yang pertama, pelepasan. Bahan kimia dilepaskan ke lingkungan melalui berbagai sumber seperti industri, pertanian, dan transportasi. Yang kedua, transportasi. Bahan kimia dapat berpindah melalui udara, air, dan tanah, menyebar ke berbagai lokasi. Yang ketiga, transformasi. Bahan kimia dapat mengalami perubahan kimia atau fisik di lingkungan, membentuk senyawa baru. Yang keempat, degradasi. Bahan kimia dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau faktor lingkungan lainnya menjadi produk yang lebih sederhana. Yang terakhir, akumulasi. Bahan kimia tertentu dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, terutama di rantai makanan. Persisten, bioakumulatif, dan toksik. Persisten: bahan kimia persisten bertahan lama di lingkungan dan sulit terurai secara alami. Bioakumulatif: bahan kimia bioakumulatif menumpuk di tubuh makhluk hidup, terutama di rantai makanan. Toksik: bahan kimia toksis dapat menyebabkan kerusakan kesehatan atau kematian bagi makhluk hidup. Transformasi dan degradasi bahan kimia. Yang pertama, fotodegradasi. Cahaya matahari dapat menyebabkan degradasi bahan kimia melalui reaksi
risiko kimia. Yang kedua, biodegradasi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat mengurai bahan kimia organik. Yang ketiga, hidrolisis. Reaksi dengan air dapat memisahkan molekul bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang keempat, oksidasi. Reaksi dengan oksigen dapat mengubah struktur bahan kimia, membuatnya lebih mudah terurai. Bioremediasi, pemanfaatan organisme untuk mengatasi polusi. Yang pertama, bioakumentasi, menambahkan mikroorganisme ke lingkungan untuk mempercepat degradasi polutan. Yang kedua, biostimulasi, meningkatkan aktivitas mikroorganisme alami dengan menyediakan nutrisi atau oksigen. Yang terakhir, fitoremediasi, menggunakan tumbuhan untuk menyerap, menstabilkan atau menguraikan polutan. Regulasi dan kebijakan pengelolaan polutan. Yang pertama, undang-undang, aturan hukum yang mengatur tentang pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. 2. Standar emisi, batas maksimum emisi yang diizinkan dari sumber polutan tertentu. Yang ketiga, program pemantauan, sistem untuk melacak dan mengukur tingkat pencemaran lingkungan. Inilah langkah-langkah pencegahan dan mitigasi pencemaran. Yang pertama, pencegahan, menerapkan teknologi ramah lingkungan dan